Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 3 yaitu static routing. Nah, di sini tuh terdapat 7 materi teman-teman. Nah, ini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep routing. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep routingnya. Nah, pertama ini kita akan buat topologinya dulu. Di sini ada satu router yang versi 2811. Kemudian ini kita akan tambahkan 2 PC. Kita ubah namanya menjadi PC 1. Oke, lalu ini kita akan hubungkan menggunakan kabel automatic dari router ke PC 1, lalu dari router ke PC 2. Nah, teman-teman, seperti konsep switch dan router yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, routing ini fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat dengan network yang berbeda. Karena itu, kita memerlukan sebuah router untuk topologi ini. Nah, oke, misalkan nanti untuk PC 1 ini kita akan beri yaitu IP-nya 10.10.10.10/24. Lalu untuk PC 2 itu ini kita akan beri IP-nya 20.20.20.20/24. Nah, kemudian untuk jalurnya, jalur ke arah PC 1 itu akan saya pakai IP yaitu 10.10.10.1. Lalu untuk yang jalur ke arah PC 2 ini saya akan menggunakan IP yaitu 20.20.20.1. Nah, langkah pertama ini kita akan pasang IP terlebih dahulu di PC-nya. Ini kita masuk ke PC 1, lalu masuk ke bagian desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, untuk PC 1 ini kita isi IP-nya itu 10.10.10.10, lalu subnet masknya yaitu 255.255.0. Oke. Kemudian kita pasang juga IP di PC 2-nya sesuai dengan networknya. Itu di sini 20.20.30.20, lalu subnet masknya 255. Nah, oke, langkah ini sekalian untuk memahami konsepnya juga. Nah, di router itu ada 2 jalur, yaitu ini kita lihat jalurnya itu berapa. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terlihat. Nah, di router itu kan ada 2 jalur, yaitu ada fast ethernet 0/0 atau FA00 dan fast ethernet 0/1 atau FA01. Nah, di setiap jalur tersebut kita harus memasang IP address. Nah, nantinya IP di masing-masing interface router ini akan dijadikan default gateway di PC 1 dan PC 2. Nah, oke, langsung saja ini kita akan praktik. Ini kita buka routernya, masuk ke CLI, kemudian ini kita ketikkan enable, lalu conf t. Nah, kemudian ini kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 1 yaitu FA00. Kita ketikkan interface FA0/0, lalu enter. Nah, kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu subnet masknya itu 255.255.255.0. Oke, lalu enter. Nah, jangan lupa di sini teman-teman kita bisa lihat interface-nya itu kan masih merah atau belum nyala. Nah, itu karena belum diaktifkan. Maka ini kita akan jalankan perintah no shutdown, lalu enter. Nah, sekarang di sini tuh sudah hijau teman-teman interface-nya. Nah, kemudian ini kita akan lanjut ke interface FA0/1 yang mengarah ke PC 2. Ini kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya. IP address 20.20.20.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan no shutdown. Oke, enter. Nah, oke, sekarang kedua interface itu sudah menyala semua teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan coba mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini itu masih violet teman-teman. Nah, kenapa? Karena di kedua PC-nya itu kita belum memasang default gateway-nya. Nah, ini kita akan mulai dari PC 1. Nah, untuk PC 1 default gateway-nya adalah IP router di jalur tersebut, yaitu di sini 10.10.10.1. Nah, ini kita akan masukkan default gateway-nya yaitu 10.10.10.1.
Nah, kemudian PC2 kita akan masukkan default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Oke. Setelah itu ini kita akan coba lakukan pengujian lewat command prompt. Ini kita buka cmd di PC1. Lalu kita ketikkan ping ke PC2 yaitu ping 20.20.20.20 lalu enter. Nah, untuk ping awal biasanya itu akan request timeout seperti ini teman-teman, tetapi setelah itu akan muncul reply atau TTL. Nah, itu artinya PC1 dan PC2 sudah saling terhubung walaupun berada di network yang berbeda. Nah, di sini tuh networknya 10 dan di sini tuh networknya 20. Nah, kita juga bisa coba kirim paket langsung dari PC1 ke PC2. Dan di sini hasilnya akan successful. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Misalkan PC1 ingin melakukan ping ke PC2, nah PC1 itu akan bertanya ke router, apakah kamu tahu perangkat dengan IP 20.20.20 itu? Nah, kemudian router akan menjawab. Kita bisa lihat di router dengan perintah yaitu to show IP route. Nah, di router ini sudah ada jalur menuju network yaitu 20.20. Nah, nantinya router akan meneruskan request dari PC tersebut ke FA0/1 melalui gateway yaitu 20.20.1. Nah, setelah sampai di PC2 akan membalas dan kembali bertanya ke router, apakah ada perangkat dengan IP 10.10.10.10. Nah, router kemudian meneruskan kembali paket tersebut ke FA0/0 melalui gateway yaitu 10.10.1. Nah, lalu paket ICMP atau ping bisa sampai kembali ke PC1. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ada status yaitu connected dan lokal. Nah, ini artinya IP tersebut adalah gateway. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan konsep static routing pada topologi sederhana ini. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu setup topologi 2 router. Nah, oke, untuk topologi yang pada materi pertama itu sudah saya hapus ya teman-teman. Nah, ini saya akan membuat topologi baru, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini saya akan membuatnya. Yang pertama-tama ini kita akan menyiapkan 2 buah router yang versi 2911. Nah, ini kita ubah namanya jadi router 1, ini jadi router 2. Nah, oke, lalu ini saya akan tambahkan yaitu 2 PC. Ini saya ubah namanya menjadi PC1, ini PC2. Nah, ini saya akan hubungkan kabelnya menggunakan kabel automatic. Nah, ini saya akan percepat ya teman-teman, bisa diperhatikan saja. Nah, ini tampilannya setelah dirapikan. Nah, oke, ini kita akan mulai dengan konfigurasi IP di router 1. Ini kita mulai dari router satunya. Kita klik, masuk ke CLI, kita pilih yang no. Lalu ini kita ketik enable, lalu conf-tab, kemudian nah, di router 1 ini kan ada 2 jalur yaitu gig 00 yaitu yang mengarah ke PC1 dan gig 01 yang mengarah ke router 2. Nah, ini kita akan mulai dari jalur yang mengarah ke PC1 yaitu gig 00. Ini kita masuk ke interface gig 0/0 lalu enter. Nah, oke, sudah masuk. Selanjutnya ini kita pasang IP-nya yaitu 192.168.1.1. Ini kita ketikkan IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan enter. Nah, setelah itu ini kita jangan lupa aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown, enter. Nah, oke, di sini sudah menyala ya teman-teman, sudah hijau. Nah, selanjutnya ini kita akan lanjut ke jalur yang kedua yaitu gig 01 yang mengarah ke router 2.
Ini kita exit terlebih dahulu. Lalu ini kita masuk ke interface gig 0/1, lalu enter. Kemudian ini kita pasang IP address-nya, yaitu yang ini 10.1, 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu enter. Kemudian ini kita jalankan perintah no shutdown, enter. Nah, oke, di sini tuh masih belum menyala teman-teman, karena di router kedua itu belum kita konfigurasi. Maka kita lanjut ke router 2. Nah, setelah masuk ke router 2, ini kita ke CLI. Nah, oke, lalu ini kita ketikkan enable, lalu conf t. Nah, setelah itu kita masuk ke interface-nya, yaitu yang gig 01, lalu enter. Kemudian ini kita pasang IP address 192.168 yang ini ya teman-teman, titik 2.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, enter. Kemudian jalankan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini sudah menyala ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan ke jalur yang mengarah ke router 1, yaitu gig 00. Kita exit, lalu masuk ke interface gig 0/0, lalu ini kita pasang IP-nya, IP address yang ini 10.2, 10.10.10.2, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu ketikkan perintah no shutdown. Nah, oke, di sini semua interface-nya sudah menyala teman-teman dan sudah hijau semua. Langkah selanjutnya ini kita akan pasang IP di PC, karena tadi PC-nya belum kita konfigurasi. Nah, untuk PC 1 ini kita masuk ke bagian desktop, lalu IP configuration. Kemudian ini kita isi IP address-nya, yaitu 192.168.1.10, lalu subnet mask-nya 255.0. Nah, oke, kemudian untuk default gateway-nya pada PC 1 ini kita menggunakan jalur yang mengarah ke router, yaitu yang ini 192.168.1.1. Kita masukkan default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, oke, PC 1 sudah. Selanjutnya ini kita akan masuk ke PC 2 yang desktop, lalu ke IP configuration. Ini kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.2.10, lalu subnet mask-nya 255.0. Dia untuk default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Nah, oke, di sini sudah selesai. Nah, sekarang ini kita akan coba kirim paket. Ini misalnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, hasilnya itu akan file teman-teman, karena kita belum mengonfigurasi static routing-nya. Ini kita baru memasang IP saja. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi static routing dua router. Nah, dalam static routing ini yang pertama ada yang namanya source atau asal, yang artinya itu IP berasal dari mana. Kemudian ada juga yang namanya yaitu destination atau tujuan. Nah, itu artinya adalah tujuan kemana paket akan dikirim. Nah, oke, supaya tidak bingung, langsung saja ini kita akan coba konfigurasi static routingnya. Nah, nanti ini kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Nah, sebelum konfigurasi ini kita coba dulu ping soalnya dari PC 1 ke PC 2. Ini kita masuk ke CMD. Lalu ini kita coba ping PC 2-nya, yaitu IP-nya di sini titik 2.10. Kita ketikkan 192.168.2.10, lalu enter. Nah, hasilnya itu pasti destination host unreachable teman-teman, atau DHU. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di router satunya, ini kita coba ketikkan perintah do show IP root, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat belum terdaftar IP 192.168.2.10 atau network tujuan dari PC 1. Tadi kan PC 1 ingin ping ke PC 2. Nah, tapi jalurnya itu belum ada di router teman-teman.
Nah, agar PC1 dan PC2 saling berkomunikasi, kita perlu memberitahu router jalur yang harus dilewati. Nah, konfigurasinya seperti ini kita masih di router 1. Nah, karena asalnya dari PC1 tujuannya ke PC2, maka ini kita ketikkan perintahnya yaitu IP root. Lalu setelah itu kita masukkan tujuannya. Di sini kita tidak bisa menuliskan IP PC secara langsung, tetapi menuliskan network tujuan. Jadi ini kita tuliskan yaitu 192.168.2.0. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, maaf teman-teman, ini ada kesalahan. Nah, setelah subnet mask ini kita masukkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC1 ingin ke PC2, maka jalurnya harus melewati yaitu 10.10.2. Nah, kemudian ini kita ketikkan yaitu 10.10.10.2. Lalu enter. Dan ini kita cek lagi menggunakan perintah to show IP root. Nah, oke, di sini sudah muncul huruf S yang artinya itu statik, teman-teman. Nah, ini adalah IP root yang kita konfigurasi secara manual. Nah, selanjutnya ini bukan hanya di router 1 saja, di router 2 juga kita perlu memberitahu jalurnya supaya PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Nah, ini kita keluar dulu. Lalu di router 2 ini kita bisa ketikkan IP root. Sekarang tujuannya itu dari PC2 ke PC1, maka kita tuliskan network PC1 yaitu 192.168.1.0. Ini kita tuliskan 192.168.1.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Lalu jalurnya dari PC2 menuju PC1 harus melewati yaitu 10.1. Nah, sehingga perintahnya menjadi 10.10.10.1 seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita enter. Lalu ini kita cek menggunakan perintah to show IP root. Enter. Nah, di sini sudah terlihat jalurnya dan ada tanda S, teman-teman, yaitu statik. Nah, yang menandakan jalur tersebut kita buat sendiri. Nah, setelah semuanya selesai, ini kita coba lagi ping. Misalnya dari PC1 ping ke PC2 untuk ping out biasanya itu akan tim out, teman-teman. Nah, kan tim out seperti ini. Setelah itu akan muncul reply. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kita juga coba bisa ping ulang. Nah, di sini hasilnya tetap reply, atau kita coba melakukan kirim paket dari PC1 ke PC2, atau bisa sebaliknya. Nah, di sini juga hasilnya itu successful. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu setup topologi 3 router. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk mencoba konfigurasi 3 router, karena tadi kita baru menggunakan 2 router. Nah, di sini saya sudah menambahkan 1 router dan 1 PC. Nah, kemudian ini kita langsung saja mulai konfigurasi di router 3-nya. Ini kita klik, lalu masuk ke CLI, kemudian pilih no, kita ketikkan, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan enable, lalu conft. Nah, ini kita mulai dari jalur yang mengarah ke PC3, yaitu gig 00. Ini kita bisa ketikkan interface gig 0/0, lalu enter. Nah, oke. Kemudian ini kita langsung pasang IP-nya, itu IP address 192.168.3.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, dan enter. Dan jangan lupa ini kita aktifkan interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Enter. Nah, oke, sekarang ini sudah menyala. Selanjutnya ini kita konfigurasi yang gig 01 yang mengarah ke router 2. Langsung saja ini kita exit, lalu masuk ke interface gig 0/1. Lalu ini kita ketikkan IP address 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.0. Kemudian ini kita aktifkan menggunakan no shutdown. Nah, jika sudah di enter, interface-nya ini sudah aktif.
Nah teman-teman, selain dari router 3 ke router 2, nah dari router 2 ke router 3 juga kita perlu memasang IP address. Di sini kita akan menggunakan IP yaitu 20.20.20.1/24. Nah, di router 2 ini kan ada dua jalur, yaitu jalur ke router 1 menggunakan IP 10.2, lalu jalur ke router 3 menggunakan IP 20.1. Nah, tadi di router 3 kita sudah mengonfigurasi semua jalurnya, baik yang ke PC 3 maupun yang ke router 2. Nah, sekarang ini kita tinggal mengonfigurasi router 2 yang mengarah ke router 3. Ini kita klik router 2-nya, lalu enable dengan Alt+T. Nah, setelah itu ini kita masuk ke interface yang ini gig 02 0/2, lalu enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian enter. Lalu ini kita tekan no shutdown, enter. Nah, oke, di sini juga sudah menyala ya teman-teman. Selanjutnya ini kita belum mengonfigurasi PC 3. Nah, ini kita masuk ke PC 3. Lalu ini kita ke bagian desktop, lalu pilih IP configuration. Lalu ini kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.10, lalu subnet mask-nya 255.0, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Nah, oke. Di sini sudah selesai. Nah, lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi static routing 3 router. Nah teman-teman, tadi di router 2 kita sudah mengonfigurasi static routing dengan tujuan ke PC 1. Nah sekarang ini kita akan menambahkan konfigurasi di router 2 untuk tujuan ke PC 3. Nah tadi PC 1 sudah, tapi PC 3 belum. Nah oke, langsung saja ini kita masuk ke router 2. Nah oke, ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian ini kita langsung saja ketikkan perintahnya itu IP root. Nah kemudian ini kita masukkan network dari PC 3 yaitu yang ini 192.168.3.0, lalu masukkan subnet mask 255.255.255.0. Nah karena dari PC 2 ke PC 3 itu harus melewati router 3, maka jalurnya adalah ini 20.2. Kita ketikkan 20.20.20.2. Nah jadi perintah lengkapnya itu seperti ini. Kalau sudah, ini kita langsung enter. Nah selanjutnya ini kita akan ke router 3. Nah router 3 ini bisa dibilang router baru teman-teman. Jadi dia perlu konfigurasi static routing agar bisa melakukan ping ke PC 1, 2. Nah ini kita langsung saja masuk ke router 3 nya. Lalu ini kita mulai dari tujuan ke PC 2. Ini kita enable, lalu conf-t. Kemudian ini kita ketikkan perintahnya yaitu IP root. Nah karena tujuannya itu ke PC 2, maka networknya adalah 2.0, 192.168.2.0, lalu subnet mask-nya 255.0. Nah dari PC 3 lewat router 3 untuk menuju ke PC 2 itu jalurnya harus melewati 20.1. Nah jadi ini kita ketikkan itu 20.20.20.1. Nah perintah lengkapnya itu seperti ini. Kalau sudah, ini kita enter. Nah oke, untuk yang PC 2 sudah. Sekarang ini kita akan lanjut untuk ke tujuan PC 1. Nah seperti tadi kita gunakan perintah yaitu IP root. Dia network tujuan ke PC 1 adalah 1.0. Kita ketikkan 192.168.1.0, kemudian subnet mask-nya 255.0. Nah untuk jalurnya itu sama seperti ke PC 2 yaitu lewat 20.1. Ini kita ketikkan 20.20.20.1. Nah oke, ini kita enter. Sekarang di router 3 sudah ada static routing untuk yang mengarah ke PC 1 dan PC 2. Nah selanjutnya di router 2 tadi kan sudah ada static routing untuk yang mengarah ke PC 1 dan PC 3. Nah sekarang ini kita akan lanjut ke router 1. Nah tadi di router 1 baru ada static routing yang mengarah ke PC 2. Nah sekarang ini kita akan tambahkan yang mengarah ke PC 3. Ini kita masuk ke router 1.
Lalu ini kita enable dengan conf t. Lalu ini kita langsung saja buat static routingnya, gunakan perintah IP root. Lalu tujuan ke PC3 adalah networknya itu 3.0. Ini kita ketikkan 192.168.3.0, lalu subnet masknya 255.0. Nah, dari PC1 jika ingin ke PC3 itu jalurnya harus melewati yaitu 10.2. Ini kita ketikkan 10.10.10.2, lalu enter. Nah, oke, sekarang semua static routing sudah selesai. Nah, sekarang ini kita bisa coba ping, misalnya dari PC1 ingin ping ke PC3. Ini kita coba dulu. Nah, untuk PC3 itu IP-nya 192.168.3.10. Lalu enter. Nah, oke, di sini hasilnya reply ya teman-teman, atau TTL. Nah, kita juga bisa coba untuk kirim paket dari PC1 ke PC3. Nah, oke, di sini hasilnya successful ya teman-teman. Intinya itu dari PC1 ingin ke PC2 atau PC3 itu jalurnya lewat router 2. Nah, dari PC2 ingin ke PC1 itu jalurnya lewat router 1. Nah, dari PC2 ingin ke PC3 itu jalurnya lewat router 2. Nah, lalu dari PC3 ingin ke PC2 itu jalurnya lewat router 2. Kemudian dari PC3 ingin ke PC1 itu jalurnya juga lewat router 2. Nah, jadi teman-teman yang paling penting adalah memahami jalur yang dilewati paket atau routing path-nya. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu setup topologi VLAN. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan sebuah topologinya, yaitu ada switch dan PC. Nah, oke, di sini kita akan setup topologinya terlebih dahulu. Nah, ini nantinya kita akan menggunakan VLAN 20 untuk yang area 1, lalu VLAN 10 untuk area yang ada di kotak ini. Nah, untuk IP-nya yang VLAN 10 itu akan menggunakan IP yaitu 172.168.1.1/24. Lalu untuk yang VLAN 20 itu akan menggunakan IP yaitu 172.168.2.1/24. Nah, teman-teman, sama seperti sebelumnya, dari router ke switch juga membutuhkan IP. Nah, di sini untuk jalur dari router 3 ke switch itu kita akan menggunakan IP yaitu 30.30.1. Nah, langkah pertama ini kita akan membuat VLAN di switch. Ini kita buka switch 1 terlebih dahulu, kemudian masuk ke CLI, lalu ini kita enable, kemudian ini kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Maaf teman-teman, harusnya itu kita config dulu. Oke, baru ini kita buat VLAN 10 dan VLAN 20 nya. Nah, setelah itu ini kita bisa cek menggunakan perintah do show VLAN brief, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 nya. Nah, setelah VLAN dibuat, ini kita akan masukkan interface ke masing-masing VLAN-nya teman-teman. Nah, misalnya dari PC4 dan PC5 akan masuk ke VLAN 10, lalu PC6 dan PC7 akan masuk ke VLAN 20. Nah, untuk PC5 dan PC4 itu interface-nya adalah FA02 dan FA03. Nah, ini kita gunakan interface range FA0/4 sampai 5. Maaf teman-teman, masuknya 2 sampai 3. Lalu enter, kemudian ini kita ketikkan switch port mode access, lalu ini kita ketikkan lagi yaitu switch port access VLAN 10, enter. Nah, oke, sekarang PC4 dan PC5 sudah masuk ke VLAN 10. Selanjutnya untuk PC6 dan PC7 interface-nya adalah FA04 dan FA05. Nah, ini kita masuk menggunakan mode range. Nah, ini kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu ini kita ketikkan switch port mode access. Kemudian ini kita ketikkan lagi switch port access VLAN 20. Nah, kemudian ini kita cek menggunakan perintah do show VLAN brief. Nah, oke, di sini untuk interface-nya sudah ada semua ya teman-teman, sudah masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20.
Nah, selanjutnya ini kita akan konfigurasi router ke switch, trunk, dan sub interface. Nah, ini kita lihat jalur dari router 3 ke switch masih merah teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke router 3 terlebih dahulu. Lalu ini kita enable dengan config. Nah, ini kita aktifkan dulu interface yang mengarah ke switch, yaitu gig 02. Interface gig 0/2, lalu enter. Kemudian ini kita aktifkan menggunakan perintah no shutdown. Nah, oke, sekarang di sini interface-nya sudah hijau teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat sub interface di gig 02. Nah, ini kita bisa ketikkan yaitu interface gig 0/2.10, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan encapsulation .1q 10, enter. Kemudian ini kita masukkan IP address-nya yaitu 172.168.1.1, kemudian subnet mask-nya 255.0. Oke, lalu enter. Setelah itu kita exit. Kemudian ini kita buat sub interface VLAN 20. Kita ketikkan interface gig 0/2.20, lalu enter. Kemudian ini kita ketikkan encapsulation .1q, lalu 20, enter, dan masukkan IP address-nya 172.168.2.1, lalu subnet mask-nya 255.0. Nah, oke, lalu enter. Dan ini kita exit. Dan ini kita cek menggunakan perintah to show IP interface brief. Enter. Nah, di sini sudah terlihat pada masing-masing VLAN untuk IP-nya. Nah, sekarang ini kita akan konfigurasi IP di PC. Nah, ini akan saya percepat ya teman-teman, bisa diperhatikan saja. Nah, oke, di sini sudah saya konfigurasikan IP-nya untuk VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Nah, sekarang ini kita akan coba kirim paket dari PC 6 ke PC 7. Nah, di sini hasilnya successful. Namun saat kita coba dari PC 6 ke PC 4, ini hasilnya itu masih gagal. Nah, kenapa? Karena di switch port ke router 3 belum kita set sebagai trunk. Nah, ini kita masuk ke switch. Nah, lalu ini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 3, yaitu interface FA0/1, kemudian enter. Lalu ini kita ketikkan switch port mode trunk dan enter. Nah, oke, ini sekarang kita akan coba lagi dari PC 6 ke PC 4. Oke, di sini hasilnya successful. Lalu ini kita akan coba ping dari PC 6 ke PC 4. Masuk ke command prompt. Lalu ini kita ping IP dari PC 4 yaitu 172.168.1.2. Oke, dan sekarang hasilnya TTL ya teman-teman, atau reply. Nah, artinya PC di VLAN 10 dan VLAN 20 sudah saling berkomunikasi. Nah, kemudian ini kita coba juga pengujian dengan router lain. Ini kita coba dari PC 3 ke PC 6, hasilnya successful. Lalu dari PC 3 ke PC 5. Oke, di sini juga successful. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika PC 1 dan
atau PC2 ingin berkomunikasi dengan PC di VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, ini kita coba dari PC2 ke PC6. Nah, di sini tuh hasilnya violet karena PC1 dan PC2 membutuhkan static routing agar bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di VLAN 10 dan VLAN 20. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu konfigurasi static routing VLAN. Nah, oke, ini kita mulai konfigurasi static routingnya. Ini kita mulai dari router yang terhubung dengan PC1 terlebih dahulu. Ini yaitu router 1, ini kita klik. Kemudian ini kita enable. Lalu masuk ke mode konfigurasi. Kemudian ini kita ketikkan perintahnya seperti tadi, yaitu IP root. Lalu untuk yang pertama misalnya tujuannya ke VLAN 10, berarti ini kita masukkan network VLAN 10, yaitu 172.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya ini kita lihat jalurnya teman-teman. Nah, dari PC1 untuk jika ingin ke VLAN 10 itu paket harus melewati jalur yaitu ini 10.2. Ini kita ketikkan 10.10.10.2. Oke, lalu enter. Nah, oke, untuk VLAN 10 sudah. Sekarang ini kita akan lanjut untuk VLAN 20. Nah, di sini kita cukup untuk mengganti networknya saja karena untuk VLAN 20 itu menggunakan 172.168.2.0. Oke, lalu dan enter. Nah, karena jalurnya sama yaitu ini 10.2, kemudian ini kita cek menggunakan perintah yaitu to show IP root. Nah, oke, di sini sudah terlihat untuk static routing di router 1. Nah, sekarang ini kita akan lanjut ke router 2. Nah, oke, ini kita enable lalu ke mode konfigurasi. Lalu ini kita tambahkan static root pertama ke VLAN 10, yaitu IP root 172.168.1.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian jika dari PC2 ingin ke VLAN 10, maka harus melewati yaitu 20.1. Ini kita tulis 20.20.20.1. Maaf teman-teman, harusnya itu 20.2. Nah, oke, lalu enter. Kemudian ini untuk VLAN 20 sama, ini kita ganti networknya saja. Oke, lalu enter. Nah, sekarang ini kita akan coba kirim paket. Misalnya, ini kita akan kirim paket dari PC1 ke PC yang ada di VLAN 10. Nah, oke, di sini hasilnya successful. Lalu dari PC2 ke VLAN 10 dan successful, lalu ke VLAN 20. Nah, oke, di sini juga successful ya teman-teman, karena tadi kita sudah mengonfigurasi static routingnya dengan benar. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.